Mau sakit juga tidak apa-apa, orang tubuh ini kendaraan yang dipakai terus ya Pak ya. Tapi yang penting iman kita tidak sakit, iman kita sehat. Jadi kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah, luar biasa. Jadi saya teringat kisah Nabi Ayub alaihissalam bahwa tubuhnya itu sakit ya Pak ya, jadi digerogoti oleh penyakit yang luar biasa sampai dikisahkan itu apa kelihatan tulang-tulang. Ini Nabi Pak, disombongan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya Nabi Ayub ini orang yang imannya kuat, kaya, anaknya banyak, perusahaannya besar, istrinya lebih cantik ya. Lalu iblis itu cemburu, coba iya kan dia imannya kuat, dia itu kaya, perusahaannya banyak kan gitu. Bolehkah kami menguji sama Nabi Ayub? Silakan katanya Allah. Maka kemudian perusahaannya hancur, coba ya, semua anaknya mati, beliau sakitnya luar biasa, istrinya minta cerai gitu ya Pak ya. Itu dalam kita baca dalam sejarah Nabi Ayub alaihissalam. Sampai tubuhnya ini sudah digambarkan menjijikan, istrinya minta cerai. Tapi apa yang diucapkan Nabi Ayub alaihissalam? Bapak Ibu masih ingat apa? Rabbi anni masaniyad wa anta arhamur rahimin. Luar biasa Pak. Nabi Ayub tidak mengatakan wahimi gitu ya. Mengapa saya kok hidup saya ini kok susah gitu Pak ya? Mengapa hidup saya kok sungguh gara-gara beriman kepada Engkau ya Allah saya ini jadi begini kan gitu. Tidak mengeluh. Jadi jiwanya tidak mengeluh, tapi beliau justru jiwanya itu wa anta arhamur rahimin. Di balik semua penderitaan-penderitaan yang terjadi itu, Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kepada kita supaya kita tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai pujian kita kepada Allah menurunkan ya kesetiaan kita, kekuatan hati kita karena ujian-ujian dunia. Tidak hanya para mu'alaf saja Bapak Ibu, ujian itu kita akan dialami oleh orang-orang yang beriman semuanya. Karena itu tujuan kita ngaji ini adalah untuk bagaimana mengokohkan mengokohkan keimanan kita dengan terus kita menambah pengetahuan, menambah ilmu, pemahaman itu karena bagaimana juga kekuatan hati kita, kekuatan pikiran kita itu adalah yang menjadi energi kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mu'alaf DKPWM Jatim ini memiliki rangkaian kegiatan sebenarnya. Ya, karena kemarin kita rapat ini berulang-ulang sudah kita sepakati, insya Allah nanti di bulan depan, di bulan November ini. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu semua, khususnya dari para mu'alaf ini, kita adakan training. Nah, nanti makanya kita sebenarnya ini mohon nanti Bapak Ibu yang mu'alaf bisa WA kepada kami, mau di training apa gitu ya. Jadi kita mau memberikan satu
senjata hidup ya Pak ya, supaya kita bisa bertahan hidup. Mau pelatihan bisnis, pelatihan ekonomi, termasuk kita ingin meyakinkan, ya, menguatkan Bapak Ibu yang mualaf ini untuk ngajinya itu wis top gitu ya Pak ya. Ngajinya top seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Al-ayat. Bapak Ibu warga Muhammadiyah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mengapa saya katakan warga Muhammadiyah? Karena hakikatnya kita yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah para pengikut Nabi Muhammad SAW. Tentunya di sini tadi disebutkan ada warga Muhammadiyah yang memang sudah dari sononya bawaan lahir. Katanya Mas Paul Francisco. Kalau namanya muslimnya siapa Mas? Sudah? Idris. Saya malah tidak hafal dengan nama muslimnya, karena saya lebih kenal beliau itu dengan sebutan Paul Francisco. Jadi ada yang memang sudah bawaan lahir. Jadi karena orang tuanya, bapak ibunya muslim dan muslimat, akhirnya kita lahir muslim. Sehingga seringkali muncul pertanyaan, nah kalau seperti itu apa kita juga perlu bersyahadat? Nah, ini sebetulnya ranahnya beliau yang menjawab. Yang lahir dari bapak ibu muslim, apakah sama seperti saudara-saudara kita yang dilunakkan hatinya oleh Allah menerima hidayah Islam ketika bersyahadat pertama kali? Ya, alhamdulillah, ya, salah satunya wallahu a'lam bishawab, sholat itu merupakan bagian dari syahadat kita. Paling tidak kita ini selalu memperbaharui ikrar syahadat kita ketika kita menunaikan sholat. Ini pesan untuk warga Muhammadiyah yang memang sudah turunan dan juga warga Muhammadiyah yang dilunakkan oleh Allah hatinya menjadi mu'allaf dan mu'allafah dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat. Jadi memang rukun Islam itu yang pertama syahadat, dua kalimat syahadat itu. Tapi bukan berarti berhenti sampai di situ. Nah, mohon maaf, bukan hanya yang mu'allaf, yang bawaan lahir yang sudah dari sananya muslim dan muslimah itu, bahkan di KTP-nya tertulis Islam, justru banyak yang meninggalkan yang kedua. Syahadat selesai, sholatnya ditinggalkan. Alhamdulillah ini. Mari kita sebagai warga Muhammadiyah sebagai pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang
Siapa saja yang hidup di masa sekarang ini, di masa ini, jadi di masa diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi tidak mau menjadi pengikut beliau, tidak mau menjadi Muhammadiyah, tidak mau menjadi mukmin dan muslim, maka kata Rasulullah, neraka tempatnya namanya. Hadisnya sangat sering disampaikan oleh para guru kita, bahkan di kajian malam sudah sering disampaikan. Rasulullah sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulan min hadhihi ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma la yu'minu bi illa dakhala. Demi Allah yang diriku berada di dalam genggaman kekuasaan, la yasma'u bi rajulan min hadhihi ummah, tidaklah laki-laki dari umat ini mendengar akan risalahku, akan diutusnya aku sebagai nabi dan rasul yang terakhir, apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, tsumma la yu'minu bi illa dakhala. Apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku, tidak menjadi pengikutku, tidak ada pilihan dan tidak ada tempat yang pantas baginya kecuali api neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saudara kami yang telah dilunakkan hatinya oleh Allah untuk menerima risalah Islam ini, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan anak keturunan kita senantiasa di bawah naungan hidayah dan taufik dari Allah. Istiqomahkan kita menjadi seorang mukmin dan muslim. Sampai kapan Pak Dokter? Sampai saatnya Allah memanggil kita pulang. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan kamu tinggalkan dunia ini, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Itu puncak cita-cita kita. Jadi kalau kita ditanya apa cita-cita tertinggi Anda, jawabannya adalah mati sebagai seorang mukmin dan karena memang ini janji, ikrar yang tidak main-main. Jadi kenapa Rasulullah sampai bersabda seperti itu, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulan min hadhihi ummah yahudiyan aw nasraniyan tsumma la yu'minu bi. Karena memang oleh Allah para nabi dan rasul itu sudah diambil sumpah. Di ayat yang saya baca tadi, surah Al-Imran ayat yang ke-81, yang bawa Al-Quran atau yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya bisa dibuka. Terjemahan bebasnya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu. Jadi ada seorang nabi yang diutus oleh Allah. Jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah ini selalu terikat janji. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian ini? Jadi perjanjian bahwa kalau nabi itu diutus oleh Allah di masa seorang nabi masih bertugas. Jadi misalkan di masa Nabi Musa bertugas, Nabi Musa masih hidup, Rasul yang Allah sebutkan ini akan datang ke tengah-tengahmu, apakah kamu akan beriman kepadanya dan menolongnya? Jadi semua Nabi diikat perjanjian ini. Nabi Musa diikat perjanjian, Nabi Daud diikat perjanjian,
Nabi Sulaiman diikat perjanjian. Bahkan yang terakhir Nabi Isa alaihissalam pun diikat perjanjian itu. Kalau misalkan ketika kamu masih bertugas, lalu Nabi itu aku turunkan, apakah kamu akan beriman kepadanya dan akan menjadi penolong? Setuju tidak kamu? Dan mau nggak kamu berjanji kepadaku bahwa kamu akan beriman dan menjadi penolong Nabi? Maka semua para Nabi itu sama jawabannya. Kami berjanji ya Allah, dan kami setuju bahwa kami akan beriman dan menjadi penolong Nabi. Karena itu Allah menjawab, kalau demikian bersaksilah kamu wahai para Nabi, dan aku yang akan menjadi saksi dari ikrarmu. Nah, jadi para Nabi dan Rasul itu sudah diikat perjanjian. Nah, sekarang ini bulan Rabiul Akhir ya, masih ada nuansa Rabiul Awal kan. Jadi Rabiul Awal itu kan ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi menyikapi peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini ada 3 mazhab. Yang saya katakan, saya istilahkan 3 mazhab paman Rasulullah SAW. Saya tidak ikut mazhab yang sekarang. Boleh tidak memperingati Maulid? Kira-kira rame orang mari-mari akhirnya kontok-kontokan dewe pada mesti. Nanti kontok-kontokan ini di Facebook bisa. Kalau di Facebook usahakan jangan men-share perbedaan sesama kita. Justru kita harus hajar orang-orang di luar Islam itu, karena itu memang kewajiban dakwah kita. Dapat dua akun Facebook isinya cuma gontok-gontokan, masalah kuno, masalah bismillah jahar dan sir, masalah apa lagi? Ru'yah dan hisab. Saya dulu ahli hisab. Ahli hisab, alhamdulillah sudah bertobat. Kita disampaikan oleh siapa ya? Oleh Mas Koko. Jadi ada ujian, di balik ujian ada hikmah. Saya diberi teguran oleh Allah, diingatkan, itu loh terus jadi ahli hisab terus. Makanya saya ketika menasehati pasien saya, dan saya melarang, terus saya bantu. Belum, ronsennya, fotonya sudah berkabut. Bapak perokok berarti. Saya ini termasuk perokok berat, tapi yang paling saya suka itu memang menjadi perokok berat. Maksudnya berarti teman. Tidak tahu perokok, menurut tonjolnya. Ini kayaknya bapak ini memang sudah bronkitis kronis ya. Memang gimana dokter, saya harus berhenti merokok? Saya nggak berani ngomong, bapak harus berhenti merokok. Kenapa? Saya khawatir kena ayat. 5 tahun nama latafran. Kenapa kamu ngomong sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Kabura maktan indallahi an taqulu ma taf'alun. Allah sangat benci dengan orang yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tidak. Tanya Mas Idris. Beliau kenal saya terakhir, ketemu saya terakhir masih ahli hisab ya. Mas Idris. Jadi saya masih ahli hisab. 2018 pembuluh darah saya di otak disumbang. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang sudah bertobat dari ahli hisab, sekarang malah jadi ahli ruqyah. Pak dokter, kalau ditanya Pak dokter alirannya apa? Dulu saya Sunni, juga Syiah. Sunni itu kan nyusu dulu. Syiah itu saya ini ahli hisab tadi. Pengajian mau isi begini masih ada waktu 10 menit, izin keluar dulu sebentar, nyedot di sini. Alhamdulillah sekarang. Kembali lagi, saya tidak berani melarang pasien saya, bapak harus berhenti. Saya khawatir.
Nah kalau sekarang enggak, ya Pak memang yang terbaik berarti. Nah nanti kalau saya sudah sehat ya terserah, kan mau lanjut ya monggo ya enggak ya. Alhamdulillah paling tidak penghematan lah. Jadi kembali lagi para nabi itu sudah diambil janji. Nah senyampan kita masih berada di bulan Rabiul Akhir yang dekat dengan Rabiul Awal tadi, ada 3 mazhab dalam menerima Rasulullah SAW. Singkat saja. Yang pertama, mazhab paman beliau yang sampai diabadikan menjadi salah satu surah di dalam Al-Quran, surah Al-Lahab atau Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab dan seterusnya. Abu Lahab ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir, jadi bayi Muhammad lahir, beliau termasuk salah satu yang senang, yang bangga dengan kelahiran Muhammad, keponakan, anak dari adiknya Abdullah. Jadi Abdullah wafat, Aminah hamil, dalam keadaan hamil, bayi Muhammad lahir yatim. Jadi bergembira Abu Lahab. Tapi ketika Muhammad SAW bayi tadi mencapai usia muda dan diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, justru Abu Lahab menjadi musuh terbesar dari dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Tanggung-tanggung bukan hanya Abu Lahab, dengan istrinya menjadi musuh, bahkan menjadi penghasut. Bagian ngompor-ngompor ya bahasa sekarang tadi disebutkan antara profesor dan provokator itu kan beda tipis. Kalau profesor selalu ada penemuan baru ya. Nah profesor juga, provokator juga begitu, setelah itu ada temuan baru, sama-sama jelinya. Para profesor kita itu beliau jeli dalam meneliti sesuatu. Ada yang profesor bahasa, profesor sains, profesor di dunia kedokteran, karena menemukan teori-teori baru. Begitu jelinya sampai bisa menemukan yang baru. Sama dengan provokator. Provokator itu juga menemukan teori-teori baru, celah-celah baru, cacat-cacat baru. Nah sama dengan kita sekarang. Jadi pengamat politik bahkan jauh lebih hebat dari para pelakunya. Tapi syukurlah kalau kita menjadi pengamat politik dari ketidakberesan orang-orang yang diberi amanah, diberi kekayaan, diberi jabatan, jabatannya hanya untuk mencari kekayaan pribadi. Diberi jabatan hanya untuk menyakiti orang yang telah memberikan amanah. Cuma jangan sampai berlebihan menjadi provokator. Ada fitnah, ada berita-berita dusta, tambahan-tambahan dusta untuk memperkeruh suasana. Jangan sampai. Kita tetap harus ada di tengah-tengah. Jadi inilah faktanya. Tapi etika, sampaikan tadi, pedoman di dalam hidup sehari-hari ya, Muhammadiyah itu warga Muhammadiyah dalam skup persyarikatan. Tapi karena kita semua ini adalah Muhammadiyah, pengikut Rasulullah Muhammad SAW, sudah selayaknya kalau Rasulullah SAW diberi predikat oleh Allah sebagai manusia terbaik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak beliau luar biasa. Mungkinkah kita menjadi seperti Rasulullah SAW? Mesti
Pasti ada yang menjawab, beliau kan nabi dan rasul. Lawak dewe itu Pak. Durung maksum ya, awak dewe itu durung maksum. Beliau itu maksum. Nah, karena kita tidak maksum, itulah kita harus berusaha untuk bisa bagaimana seperti Rasulullah SAW. Jangan malah sebaliknya. Nabi itu kan maksum. Beliau di bawah bimbingan wahyu, beliau dijaga, beliau dipelihara. Kami kan tidak. Jadi kalau kami salah-salah sedikit tidak apa-apa. Nah, ini malah bagus. Disampaikan Ustaz Koko tadi ya. Iya, Nabi Ayub. Dia bisa taat kepada Allah karena orangnya sehat, orangnya gagah, kaya, anaknya banyak, hartanya berlimpah. Tapi ketika ditimpa ujian, apakah beliau akan tetap menjadi seorang yang taat? Alhamdulillah. Justru beliau semakin dekat kepada Allah. Beliau amalkan, selalu berdoa. Allahumma Rabbi anni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Jadi kembali kepada Allah. Bahkan istrinya yang sudah mau meninggalkan Nabi Ayub itu pun ketika sudah sembuh kembali lagi, karena Nabi Ayub sudah terucap, awas konflik yang balik ya. Jadi janji itu harus tetap dibayar. Kemudian diambil rumput untuk memukul si istri. Yang kedua, mazhabnya Abu Thalib. Abu Thalib bangga sayang kepada cucunya, tapi sampai wafat beliau tidak mau menjadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan kita? Seharusnya kita menjadi seperti Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib, menjadi pengikut setia Rasulullah, bahkan menjadi pembela Rasulullah. Para mu'allaf khususnya untuk meneguhkan. Jadi supaya jangan goyah lagi, sebetulnya saya mau menyampaikan karena jadwal kita padat sekalian. Jadi ibu bapak sekalian, jangan ragu, jangan menyesal Anda menjadi seorang muslim dan muslimah, karena itu adalah pilihan yang benar. Janji yang disampaikan atau perjanjian agung yang diwajibkan oleh Allah kepada para nabi, bahwa kalau Muhammad datang di saat kamu diutus, kamu akan menjadi pengikutnya. Semua nabi mengikuti, semua nabi berjanji setuju dengan perjanjian itu. Maka ketika kita menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah kita sudah menjadi salah satu perjanjian yang agung yang pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul kepada Allah untuk beriman dan menjadi penolong agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khususnya yang Kristen itu, yang dulu di Kristen, saya kira tidak asing lagi. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangannya sudah dikabarkan oleh Nabi Musa. Nanti dibuka lagi judulnya, nggak apa-apa dibuka ya. Di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Allah melalui Nabi Musa berjanji akan mengutus seorang nabi yang akan membawa seluruh manusia ke dalam keselamatan. Kemudian di masa Nabi Isa alaihissalam, sebelum Nabi Isa diangkat oleh Allah, sebelum Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, Nabi Isa juga sudah menyampaikan, nanti akan datang seorang penolong, seorang penghibur sesudah itu. Ada baiknya aku ini pergi. Kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan pernah datang selama. Apabila dia datang, dia akan menerangkan kepada kamu tentang segala dosa. Dia akan menerangkan kepadamu tentang keselamatan, dan dia akan mengantarkan kamu semuanya ke dalam keselamatannya.
abadi dan hakiki. Itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa dibuka lagi di dalam Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15. Adzan sudah berkumandang. Setelah adzan kita bisa dialog sebentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.